Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kuliah batuan karbonat ya. Jadi eh, pada minggu sebelumnya, pada materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai butiran penyusun batuan karbonat dari skeletal maupun dari non skeletal ya. Jadi yang kita bahas kemarin adalah alohemnya ya, yang berukuran pasir ke atas. Jadi lebih besar dari pasir atau ukuran pasir. Mulai dari pasir sangat halus sampai ke ukuran bongkah. Itu kita sebut sebagai alohem atau butiran pada batuan karbonat. Jadi dia tersusun oleh dua jenis. Yang pertama adalah skeletal atau pecahan atau sisa dari makhluk hidup yang terawetkan ya, kemudian dia tersimpan pada batuan karbonat. Nah, kali ini kita akan membahas butiran dengan ukuran yang lebih kecil dari pasir sampai ke ukuran lempung ya. Jadi itu kita sebut sebagai mikrit ya. Mungkin kalian pada batuan silisiklastik mengidentifikasi hal yang sama sebagai matriks, tapi pada batuan karbonat kita akan menyebutnya sebagai mikrit. Nanti kita akan lihat apa bedanya matriks pada silisiklastik dan mikrit pada batuan karbonat ya. Jadi pada batuan karbonat ini kita mengenal butiran yang lebih kecil dari ukuran pasir itu sebagai mikrit ya. Kemudian sebagai pendahuluan ya, butiran pada batuan sedimen itu merupakan aspek penting yang harus difahami dalam mendukung kemampuan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa teknik geologi, untuk dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasikan batuan sedimen ya. Kemarin kita sudah bahas satu bagian dari butiran yaitu alohem. Sekarang kita bahas bagian butiran yang lain yaitu mikrit ya. Nah, pada bab ini kita akan bahas mengenai butiran atau mikrit pada batu gamping. Apa yang ingin dicapai dari materi pembelajaran ini? Yang pertama, diharapkan mahasiswa nanti setelah mengikuti kuliah ini memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai apa itu mikrit dan mampu memahami mikrit sebagai salah satu material penyusun batuan karbonat ya. Kemudian setelah mengikuti materi ini ya, diharapkan mahasiswa mampu atau dapat mengidentifikasi mikrit ya sebagai batuan penyusun, sebagai material penyusun batuan karbonat ya, supaya kita bisa mengidentifikasi atau mahasiswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis batuan karbonat tersebut atau mengklasifikasikannya ya. Jadi harapannya setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa memahami definisi, pengertian dan asal muasal dari mikrit, kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi mikrit tersebut pada batuan karbonat. Kita kembali lagi sedikit ke sebelumnya. Jadi pada butiran karbonat, pada batuan karbonat tersusun oleh 4 komponen setidaknya. Yang pertama adalah grain yang kemarin kita bahas, yaitu komponen pada batuan karbonat atau butiran pada batuan karbonat yang berukuran dari pasir dan lebih besar dari pasir ya. Kemudian ada komponen batuan karbonat yang lain yaitu mat ya. Ini yang kita sebut sebagai mikrit kali ini. Jadi mikrit itu ukurannya mat, mulai dari silt sampai clay ya, jika disandingkan dengan batuan silisiklastik. Kemudian komponen ketiga adalah semen ya. Insyaallah minggu depan kita akan membahas mengenai semen, dan istilah semen itu pada batuan karbonat sedikit berbeda dengan batuan silisiklastik. Kemudian ada pori pada batuan karbonat ya. Jadi nanti bagaimana kita mengidentifikasi pori pada batuan karbonat.
Tentu saja pori ini nanti kaitannya sedikit banyak dengan diagenesis dari si batuan karbonat tersebut. Ya, jadi butiran pada batuan karbonat secara umum dibagi menjadi dua, yaitu grain dan mud tadi. Nah, mud ini juga bisa disebut sebagai ground mass ya. Nah, pada ground mass ini kita akan mengenal istilah mikrite ya, atau secara umum disebut sebagai matrix pada batuan sedimen ya. Jadi di sini ada skeletal grain ya, atau non skeletal grain, nanti tergantung ya. Tapi kalau dari gambar ini adalah skeletal grain. Kemudian yang warnanya lebih gelap ini, nah ini adalah si ground mass-nya ya. Nanti di antara ground mass dengan skeletal grain ada semennya, dan yang warna biru ini adalah warna dari stain blue day. Jadi yang di stain ini supaya untuk mengetahui pori yang ada pada batuan karbonat tersebut. Nah, nanti kita akan mengidentifikasi pori ini jenis apa ya. Kemudian dia produk dari pengendapan batuan karbonat itu sendiri atau merupakan produk dari diagenesis yang terjadi pada batuan karbonat. Nanti kita akan melihat cirinya bagaimana dia dan apa saja yang mempengaruhi pori pada batuan karbonat tersebut ya. Jadi ini adalah butiran yang ada pada batuan karbonat. Jadi ada yang skeletal, ada yang non skeletal, kemudian ada ground mass yang ukurannya mud ya. Jadi ini yang berukuran mud. Secara terminologi ya, mikrite dapat diartikan ya sebagai lumpur karbonat yang diendapkan secara mekanis. Ini menurut Volk ya. Atau mikrite ini merupakan akronim dari mikrokristalin kalsit ya. Jadi dia adalah kalsit yang berukuran mikro ya, yang menjadi butiran sebagai ground mass pada batuan karbonat. Volk pada awalnya mengusulkan mikrite sebagai istilah genetik yang berkaitan dengan keterbentukannya, yang mengacu pada lumpur karbonat yang diendapkan secara mekanis. Jadi dia adalah proses endapan mekanik. Jadi bukan merupakan presipitasi dari unsur kimia yang ada pada lingkungan pengendapan tersebut, melainkan hasil rombakan yang diendapkan secara mekanis, tentunya dari material karbonat yang lain. Nanti kita lihat bagaimana yang dimaksud oleh Volk itu yang dikatakan sebagai istilah genetik pada lumpur karbonat yang diendapkan secara mekanis ya. Jadi secara pengertian ini istilah mikrite itu adalah akronim atau singkatan dari mikrokristalin kalsit, yang pada awalnya Volk mengidentifikasi mikrite sebagai istilah genetik yang mengacu pada lumpur karbonat, di mana lumpur karbonat tersebut diendapkan secara mekanis. Nah, secara umum ya, mikrite itu dapat juga disandingkan atau dikatakan sama dengan matrix ya. Jadi dia adalah satu komponen butiran halus pada batuan karbonat. Jadi istilah mikrite ini memang mirip atau identik dengan matrix, di mana dia adalah ground mass dari satu batuan. Bedanya mikrite digunakan khusus untuk istilah pada batuan karbonat ya. Nah, ukuran kristal mikrite ini berkisar dari kriptokristalin, jadi tidak dapat diamati dengan mikroskop polarisasi atau mikroskop petrografi ya. Jadi kristal mikrite ini berukuran kriptokristalin ya, halus sekali sehingga dia tidak mampu ditangkap oleh mikroskop polarisasi atau mikroskop yang digunakan untuk analisis petrografi. Di mana ukuran ini tidak hanya kriptokristalin, jadi dia mulai dari kriptokristalin sampai mikrokristalin ya. Nah, kalau yang ukurannya mikrokristalin, dia bisa atau dapat diidentifikasi atau dikenali menggunakan mikroskop polarisasi atau mikroskop petrografi. Namun
meskipun dia ukurannya mikrokristalin, tapi tetap dia tidak dapat diamati dengan mikroskop binokuler atau menggunakan lup atau lensa tangan ya. Jadi tetap harus menggunakan mikroskop polarisasi, mikroskop petrografi. Jadi kalau kalian mencoba melihat mikrokristalin pada mikroskop yang digunakan untuk menganalisis fosil atau mikroskop binokuler, maka kalian tidak akan mampu mengamati si mikrit tersebut. Jadi mikrit ini hanya dapat diamati pada mikroskop polarisasi khusus yang berukuran mikrokristalin. Kemudian bagaimana untuk mengamati mikrit yang berukuran kriptokristalin yang tidak dapat diamati dengan mikroskop polarisasi atau mikroskop yang digunakan untuk analisis petrografi? Jadi dia akan diidentifikasi menggunakan scanning electron microscope. Jadi mikrit ini yang berukuran kriptokristalin itu hanya dapat diamati oleh scanning electron microscope. Jadi mikroskop yang menggunakan elektron untuk mengidentifikasi material yang berukuran kriptokristalin ya. Nah, istilah yang sering digunakan ini pada mikrit itu juga identik selain dengan matriks. Pada batuan karbonat dia juga ekivalen atau sama dengan lumpur karbonat atau lime mud atau lime mud atau lime ooze ya. Jadi dia sering diidentikan dengan batuan karbonat yang berukuran halus atau kita kenal dengan kalsilutit ya. Jadi batuan karbonat yang berukuran mat ya, yang kita sebut kalsilutit. Jadi mikrit ini identik dengan lime mud atau lumpur karbonat. Nanti batuannya kita kenal sebagai kalsilutit. Nah, istilah-istilah tersebut lime mudstone, calcium mudstone, kalsilutit. Nah, ini adalah istilah-istilah yang kita gunakan saat kita mendeskripsi batuan karbonat pada kondisi kita berada di lapangan ya, karena kita hanya mampu mengamati bahwa ukuran butir dari batuan karbonat tersebut adalah ukuran butir mat ya. Kemudian kita bisa mengatakan dia adalah lime mud atau lumpur karbonat, atau secara penamaan batuan dia adalah kalsilutit, di mana kalsilutit adalah batuan karbonat yang berukuran mat ya. Sekali lagi, istilah-istilah tersebut hanya kita gunakan pada kondisi identifikasi batuan karbonat di lapangan ya. Nah, pada saat kita menamakan batuan karbonat atau mengklasifikasikan batuan karbonat pada kondisi yang memiliki bantuan lebih detail seperti halnya mikroskop polarisasi atau analisis petrografi, maka kita akan menamakan berdasarkan klasifikasi yang berlaku. Contohnya adalah klasifikasi untuk mikrofasies dari batuan karbonat tersebut ya. Nah, dari mana sih calcareous mud atau lime mud atau mikrit ini tadi berasal ya? Jadi ada beberapa sumber yang menjadi asal muasal dari material berukuran mat pada batuan karbonat tersebut atau yang kita kenal dengan mikrit ya. Jadi tadi di awal Volk itu mengatakan bahwa lime mud ini adalah hasil pengendapan mekanis ya. Nah, ini mengapa hal tersebut bisa muncul di pikiran Volk atau dari pengamatan Volk, karena adanya proses-proses disintegrasi dari material karbonat yang berada pada ganggang atau algae ini ya. Jadi material karbonat yang menempel atau berasal dari ganggang ini terlepas kemudian terakumulasi ya menjadi satu endapan lumpur karbonat. Atau misalnya ini ada terumbu karang ya, atau ada koral, atau
ada hydrozoan atau ada spons. Kemudian dia digigit oleh ikan yang memiliki mulut yang keras, seperti contohnya ikan kakak tua yang berwarna hijau biru itu. Dia bisa menggigit karang dan pecah menjadi ukuran yang lebih halus ya. Nah, ini yang dikenal dengan istilah erosi atau disintegrasi batuan karbonat secara mekanik oleh aktivitas biologi. Kemudian dia hancuran tadi terakumulasi menjadi satu lime mud atau calcareous mud ya. Nah, ternyata selain akibat dari proses mekanik ini, pengendapan mekanik ini, ternyata di kemudian hari diketahui bahwa lime mud juga berasal dari presipitasi air laut itu sendiri ya. Jadi unsur-unsur kalsium karbonat yang ada di air laut tersebut, dia terprecipitate pada satu lingkungan tersebut dan menjadi lumpur karbonat. Nah, ini adalah gambaran dari scanning electron microscope yang menunjukkan kristal-kristal argonit yang menjarum. Ini gambar-gambar kristal argonit yang menjarum. Ini tidak dapat diamati dengan mikroskop polarisasi. Ini adalah foto dari scanning electron microscope ya. Nah, kristal argonit, jadi kalian ingat lagi materi sebelumnya bahwa mineral pada batuan karbonat itu secara umum ada 3 jenis, kalsit, dolomit, dan aragonit. Nah, pada laut-laut modern atau laut-laut saat ini ya, calcareous mud atau migrate ini didominasi oleh mineral-mineral aragonit ya. Ini dia. Jadi ini adalah asal dari calcareous mud tersebut atau lumpur karbonat tersebut. Jadi dia rombakan dari material lain yang terlepas kemudian dia terakumulasi pada satu tempat, atau bisa jadi dia merupakan presipitasi dari air laut itu sendiri ya. Jadi dia mengendapkan kalsium karbonat pada satu lingkungan tertentu. Migrate ini memiliki ukuran rata-rata 1 sampai 4 pada skala mikrokristalin sampai kriptokristalin ya. Nah, dia dihasilkan dalam cukupan pengendapan yang sedikit atau bahkan tidak menunjukkan adanya aktivitas transportasi material sedimen. Jadi migrate ini terbentuk pada lingkungan yang tenang ya, tidak terjadi aktivitas transportasi. Jadi untuk terbentuknya migrate maka kita membutuhkan lingkungan-lingkungan yang tenang pada belakang dari platform margin misalnya ya, sehingga dia bisa terprecipitate atau dia bisa terendapkan dengan baik di situ karena ukurannya yang halus ya. Ini juga gambaran dari migrate ya. Ini adalah migrate hasil dari foto scanning electron microscope ya. Nah, secara mineralogi ya, lumpur karbonat atau migrate pada laut modern sebagian besar tersusun oleh aragonit dengan high magnesium kalsit. Pada laut dalam ya, migrate ini lebih banyak didominasi oleh low magnesium kalsit ya, seperti yang banyak ditemukan pada lumpur karbonat di daerah-daerah lakustrine. Jadi laut dalam dia tenang ya, maka dia lebih banyak menunjukkan low magnesium kalsit. Kemudian migrate dari hasil penghancuran mekanik tadi dari skeletal atau makhluk hidup yang dikontrol oleh mineralogi organisme. Jadi tergantung dari organisme yang hidup waktu itu. Kalau dia hancur, maka dia akan menyusun komposisi dari si lime tersebut. Misalnya organisme tersebut memiliki cangkang yang berkomposisi argonit, maka migrate yang dihasilkan dari organisme tersebut adalah migrate dengan komposisi argonit. Jika skeletal tersebut
memiliki komposisi kalsit, maka mikrit yang dihasilkan hancurannya dia memiliki komposisi kalsit. Nah, kalsit ini lebih banyak dijumpai pada skeletal yang berumur Paleozoik ya. Sedangkan pada skeletal modern dia didominasi oleh argonit seperti yang sudah kita bahas di slide sebelumnya tadi. Jadi pada kondisi sekarang skeletal itu lebih didominasi oleh cangkang-cangkang yang memiliki komposisi argonit ya. Bagaimana kita mengidentifikasinya? Pada kondisi sayatan tipis dalam analisis petrografi. Untuk mengamati mikrit, kita baru bisa mengamati warnanya saja. Jadi pada umumnya mikrit selain dari ukurannya yang mikrokristalin tadi, dia juga akan memiliki warna gelap ya. Kita bisa perhatikan ini warnanya lebih gelap dibandingkan yang lain. Nah, yang warnanya lebih cerah ini adalah skeletal ya, pecahan dari makhluk hidup. Ya, ini adalah skeletal maupun yang non skeletal, dia berukuran lebih besar. Jadi ini ada alohem, dan ini adalah mikritnya. Ya, ini adalah mikritnya. Nah, nanti di antara butirannya itu ada semen ya. Di antara pori dia ada semen kemungkinan jika dia terisi oleh semen. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi ini mikritnya jenisnya apa? Nah, untuk mengidentifikasi detail, maka kita tetap harus menggunakan scanning elektron mikroskop tadi ya, karena ukurannya yang sangat halus ya. Nah, mikrit ini dia sifatnya tidak stabil, mudah sekali untuk terganti dengan mikrosparit yang berukuran kasar. Dia lebih mudah terubah atau mengalami diagenesis. Jadi ukurannya mikrit yang halus ini dia bisa replace atau dikristalisasi lagi menjadi mikrosparit yang ukurannya kasar ya. Nanti kita akan bahas itu pada bagian diagenesis. Baik, ini adalah literatur yang bisa kalian gunakan untuk memperdalam materi bahasan kita kali ini. Cukup sekian pembahasan mengenai mikrit pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.